Halo, perkenalkan nama saya Maria Pasca Putriana. Saya dari NPM 52108110118, Prodi Teknik Sipil. Saya di sini akan menceritakan diri saya dari kecil sampai sekarang. Nama saya Maria Pasca Putriana, bisa dipanggil Pasca atau Putri. Saya lahir pada tanggal 26 Maret 2003 di Jakarta, Indonesia. Masa kecil saya tidak jauh beda dengan anak-anak kecil yang lainnya, artinya normal, tidak lain dari yang lain. Saat saya berumur 5 tahun, saya masuk ke sekolah TK. Waktu TK saya sangat pendiam dan sering menangis karena pemalu. Dan waktu TK saya menyukai pelajaran hitung-hitungan. Saya juga mempunyai bakat menyanyi dan puji Tuhan saat saya mengikuti lomba menyanyi, menang lomba juara 2. Rasanya sangat senang karena bisa membanggakan orang tua. Pada masa-masa TK, saya sudah mandiri, artinya berangkat sekolah ke TK sendiri tanpa diantar orang tua, tapi juga kadang diantar. Saat TK juga saya waktu sudah pulang sekolah masih sering tidur siang. Dijadwalkan waktunya oleh mama saya untuk waktu tidur, waktu bermain, waktu makan, atau apapun masih diatur oleh mama saya. Setelah melewati masa-masa TK, saya lanjut ke jenjang SD pada umur 7 tahun. Waktu itu saya sudah bisa membaca, jadi pada saat pelajaran membaca, saya tidak pernah disuruh maju ke depan kelas untuk membaca seperti teman-teman yang lainnya. Dan tidak membuat saya salah sangka pada guru saya. Saya mengira kalau guru saya tidak menganggap saya, sampai saya patah semangat dalam sekolah. Tapi setelah kejadian itu, saya sendiri diberi nasihat orang tua saya untuk menjadi seorang pemberani dan tidak pemalu saat melakukan kegiatan apapun di sekolah. Ketika di rumah, waktu saya SD di rumah, waktu saya SD, di rumah saya benar-benar hanya di dalam kamar saja bermain dengan boneka saya. Dari dulu emang saya menyukai boneka sampai sekarang. Boneka itu seperti sudah teman saya, sering saya ajak berbicara dan saya ajak bermain seperti masak-masakan dan kemanapun saya bawa. Di situ saya mempunyai imajinasi bahwa boneka itu hidup. Hingga pada suatu hari, mama saya ketakutan karena melihat saya berbicara dengan boneka-boneka yang ada di dalam kamar saya. Padahal saya berbicara dengan boneka hanyalah bermain-main saja. Dan waktu itu saya mempunyai teman laki-laki, itu tetangga saya, yang bisa saya ajak bermain setiap hari. Saya bermain bersama, dia kadang ke rumah saya ke rumah dia. Jadi waktu itu saya sudah merasa mempunyai teman dan tidak kesepian lagi. Beda dengan waktu saya TK, saya tidak mempunyai teman. Ketika saya berumur 10 tahun, atau pada saat saya sekitaran kelas 4 SD, saya kembali tidak ada teman dengan teman sekelas saya. Saya juga tidak tahu penyebabnya kenapa mereka seperti itu terhadap saya. Tetapi saya tidak kaget lagi gitu, karena sebelumnya sudah seperti itu. Saat itu juga saya berpikir untuk fokus ke sekolah, bukan pertemanan lagi. Saat itu juga saya mengikuti lomba menyanyi kembali, tapi tidak mendapat juara. Perasaan saya sedih, tetapi saat mendengar pengumuman bahwa tidak menang itu sedih. Tapi saya mendapat pelajaran dan pengalaman dari lomba yang saya ikuti. Setelah itu saya juga mengikuti lomba menulis puisi, membaca puisi, tapi saya tetap belajar baca puisi. Lagi-lagi lomba ini saya tidak bisa memenangkan lomba dan hanya bisa saya ambil pengalamannya saja. Pada saat saya SMP, saya mendapat teman-teman baru, dan waktu SMP sekolah saya sangat lumayan jauh. Saya harus menaiki bus kecil untuk berangkat sekolah.
Kalau tidak ya diantar waktu itu. Saat kelas 1 SMP saya sudah tidak menjadi pemalu lagi, melainkan menjadi percaya diri dalam melakukan suatu hal jika menurutku itu benar. Di sana teman-temannya juga asik. Walaupun satu kelas cowoknya hanya 2 orang saja, waktu kelas 2 SMP ternyata ada mobil jemputan sekolah. Jadi saya tidak perlu lagi kepanasan kehujanan menunggu kendaraan umum. Karena pagi jam 6.30 WIB, saya dijemput di depan rumah. Dan saat waktunya pulang sekolah juga dijemput di sekolah bersama teman-teman saya. Waktu kelas 2 SMP, saya dan teman-teman sekelas saya 5 orang pernah dihukum karena telat masuk kelas. Kami tidak boleh masuk untuk mengikuti kelas saat itu. Juga saya pernah yang namanya membolos sekolah. Tapi bolosnya itu cuma ke kantin saja, makan gitulah. Pamitnya ke kamar mandi, padahal ke kantin. Di SMP juga kakak kelasnya asik-asik banget, bisa diajak main, bercandaan gitu. Beda dari waktu saya SD. Kelas 3 SMP memasuki ujian, saya merasa masih akrabnya dengan teman-teman saya. Saat saya akan meninggalkan mereka, saya merasa sedih. Saat berpisah, takut waktu SMK tidak ada teman lagi yang senyaman mereka. Saat umur 16 tahun, waktu saya memasuki SMK, saya memilih jurusan Teknik Desain Permodelan Interior Bangunan. Ada senangnya dan ada sedihnya. Senangnya saya mendapat teman baru lebih banyak dan sedihnya meninggalkan teman-teman lama. Waktu SMK saya mengikuti berbagai banyak organisasi, tapi tidak dengan kemauan saya sendiri, jadi saya terpilih mengikuti organisasi tersebut. Di SMK saya ada tomti, drum band, dan saya mengikuti drum band. Banyak pengalaman yang saya dapat dari mengikuti kegiatan tersebut, yaitu dapat latihan mental, fisik, dan keterampilan. Kami berlatih drum band kurang lebih 1 bulan, jadi saya mengikuti pelajaran tidak full. Karena mendapatkan surat tugas untuk mengikuti latihan drum band, dan itu dilakukan setiap hari selama 1 bulan. Dan waktu latihan itu cuacanya sangat ada panas, hujan, tapi melakukan fisik tetap harus dilanjutkan. Dan di situ tetap masih ada senioritas dari kakak kelas. Dan itu sudah makanan kami sehari-hari di sana. Ada serunya, ada juga nggak enaknya. Serunya saya dilatih jadi disiplin dan tepat waktu dalam melakukan apapun. Nggak enaknya tiap hari mendapatkan marah dari kakak kelas. Sampai pada waktu itu istirahat di sekolahan, saya dan teman-teman menjadi takut untuk keluar ke kantin. Dan lebih memilih membawa bekal dan makan di kelas. Sampai pada waktu itu istirahat di sekolahan, saya dan teman-teman menjadi takut untuk keluar ke kantin. Tidak hanya itu, saya juga terpilih menjadi pengurus OSIS, padahal saya tidak minat sama sekali dan teman-teman saya banyak yang minat tapi tidak terpilih. Ternyata saya itu udah jadi pilihan dari kakak kelas semenjak dari awal. Jadi saya udah sudah dilihat dari awal gitu. Saya di pengurus OSIS menjabat di bidang 1 yang isinya mengurus tentang keagamaan. Jadi setiap ada kegiatan keagamaan, saya dan 2 teman saya yang mengatur semuanya. Itu semuanya yang mengatur, saya dan teman-teman. Walaupun semua teman saya juga ikut berpartisipasi, tapi yang ini tetap bidang saya dalam kegiatan keagamaan. Di OSIS juga masih ada senioritas, tapi saya sudah tidak kaget lagi karena sebelumnya saya juga sudah mengalaminya. Jadi pengurus OSIS membuat saya jarang di rumah, jarang tidur di rumah, dan jam belajar juga berkurang. Tapi saya juga senang bisa berkumpul dengan teman-teman, memikirkan event bersama, susah bersama, senang bersama. Di sini juga saya juga jadi ngerti apa itu kekeluargaan.
Dan waktu kelas 3 SMK, saya tidak mengikuti OSIS lagi, masa jabatan saya sudah habis. Dan mulai waktu itu saya mulai fokus PKL dan belajar untuk ujian di SMK. Waktu terasa begitu cepat, saya lulus dengan mendapatkan nilai yang sangat cukup baik, dan saya mendapatkan teman-teman yang baik juga. Setelah itu, saya melanjutkan ke jenjang kuliah karena tuntutan orang tua, dan saya mengambil prodi teknik sipil sesuai jurusan saya di SMK. Dan kuliah ini saya sebenarnya tidak saya inginkan. Saya sebenarnya ingin kerja, tapi saya bersyukur di sini bisa masuk kuliah karena tuntutan orang tua. Sekian kisah singkat hidup saya dari kecil sampai saat ini. Terima kasih.